JD Proasi Breastfeeding Virtual Fair 1-7 Agustus 2020. First e-commerce Mother and Baby Virtual Fair dari JDID. Banyak door prize-nya, banyak diskonnya hingga 88%, plus voucher belanja ratusan ribu rupiah. Jangan lupa ikuti online sharing JD Proasi, tetap asik mengasihi. Tanggal 4-5 Agustus 2020. Dan promo lainnya dari brand kesayangan. Only on JDID. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi. Mama pasti siap dengan Lactamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap. Halo, selamat siang semuanya untuk semua JD Moms and JD Dads yang sudah kembali lagi bersama saya dengan Corin di acara JD Proasi Breastfeeding Virtual Fair 2020. Oke, kita udah gak sabar sebetulnya ya buat sesi selanjutnya, tapi saya di saat ini mau ngingetin lagi nih buat semua JD Moms and JD Dads yang mungkin baru saja bergabung di sini, jangan lupa ada banyak banget diskon spesial dari Lactamil khususnya ya. Tinggal kunjungi promo aja page promo JD Proasi Breastfeeding Virtual Fair 2020 di aplikasi JD.id, atau dengan gampangnya tinggal buka link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Tinggal banyak banget menikmati diskon-diskon dan juga giveaway dari Lactamil. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mungkin semuanya sudah gak sabar nih untuk sesi selanjutnya yang sangat spesial dari Lactamil siang hari ini. Kita langsung aja, kita mau masuk ke online sharing session kita yang keempat, persiapan newborn care bersama dengan Lactamil. Tapi sebelum itu, kita mau saksikan cuplikan berikut ini. Sebelum hamil, makan apa aja, yang penting enak. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi. Mama pasti siap dengan Lactamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap. Hai Mama, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Selamat datang dan selamat bergabung di Zoom Class Resilient Together-nya yang dipersembahkan oleh Lactamil Mama. Nah, sedikit aku mau membahas bahwa Resilient Together itu adalah rangkaian acara untuk mama hamil dan juga menyusui dalam berbagi info penting seputar kehamilan, parenting, juga tips-tips penting lainnya yang akan di-share oleh expertnya yang dapat diterapkan oleh papa mama. Dan dalam rangka mendukung World Breastfeeding Week kali ini nih, Lactamil bekerjasama dengan JDID, kita akan seru banget ngebahas topik yang menurut aku seru nih, dan penting banget untuk mama papa baru ketahui, yaitu persiapan menyusui dan perawatan newborn. Pastinya bersama expertnya juga. Dan hari ini, expert kita ini udah hadir bersama saya, Bidan Salsabila dari Home Care Bidan. Apa kabar Bu Bid? Halo, selamat siang. Selamat siang. Sehat Bu Bid? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, walaupun sekarang kita menghadapi situasi yang baru, tapi tetap semangat terus ya Bu Bid? Yes, tentu. Jadi kali ini kita akan ngebahas nanti lebih dalam lagi tentang persiapan newborn care. Jadi untuk para mama papa nih bisa yuk menyiapkan catatannya, informasi-informasi penting apa yang mau dicatat, juga siapin pertanyaan di akhir acara nanti, karena 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari JDID dan Lactamil Mama. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, Bu Bid. Jadi Bu Bid sekarang lagi sibuk apa nih? Udah mulai visit-visit lagi, ketemu bayi-bayi. Ketemu bayi-bayi, terus? Tentu dengan protap yang harus dijalani biar sama-sama aman gitu. Udah mulai happy lagi deh, udah ketemu bayi-bayi soalnya. Sudah mulai kembali ke semestanya Bu Bid ya? Ya, betul. Aku bisa melihat dari aura bahagia di wajahnya Bu Bid terlihat berbeza. Iya, betul. Jiwanya udah terisi lagi ya. Iya, benar. Syukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, Bu Bid, langsung aku kasih pertanyaan nih. Menurut Bu Bid, apa sih kayak basic knowledge
untuk breastfeeding nih yang setiap mama baru harus ketahui? Oke, ini bagus banget ya pertanyaannya karena sering banget ada isu mengenai proses menyusui ya yang bikin para mama ini nggak percaya diri padahal teorinya juga ya udah sangat jelas gitu. Yang pertama yang perlu diketahui oleh mama dan papa, apalagi yang calon nih, calon-calon mau menyusui nanti dan calon-calon papa ASI ya. Yang pertama Benar. adalah perlu diketahui bahwa ASI selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Semakin sering dihisap, semakin sering dikosongkan, akan makin banyak juga produksinya. Begitu pula sebaliknya, makin jarang dihisap, makin jarang dikosongkan, ya makin jarang juga produksinya. Analogikanya seperti pabrik dan gudang, Mbak Aca, ya. Jadi analoginya seperti pabrik dan gudang. Kalau misalnya barang-barang di gudang sudah habis, tentu pabrik akan cepat-cepat produksi kan, gitu. Betul, Begitu supply pula demand ya. sebaliknya. Iya betul, begitu pula sebaliknya kalau barang-barang di gudang masih banyak, ya tentu pabrik juga akan menghentikan sementara produksinya biar nggak overproduksi gitu. Betul. Ya, ngerasain Benar-benar. sendiri ya. Ih, banget sih. Kayak dengar Bubit ngomong nih sekarang kayaknya enak nih, gampang. Oke, oke, ntar aku mau mengosongkan Ya, kandungan terus. Tapi kenyataannya pas lagi baru ya, melahirkan, ya kan masih overwhelmed banget dengan perasaan melahirkan sebagai mama baru, harus belajar lagi langsung adaptasi untuk menyusui itu kan tidak mudah. Ya kan, ada ups and betul. downs-nya. Belum lagi hormon-hormon bergejolak tuh habis Ah, lahir ya kan. Jadi wajar banget yang namanya ada baby blues gitu. Jadi menurut aku penting banget ya, sih untuk mama dan papa baru yang akan mempersiapkan kelahiran untuk mempersiapkan mental juga gitu ya, dan benar. benar dan membekali diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi nanti pas ketika udah berhadapan dengan waktunya udah siap gitu kan Bu Bit. Iya betul, karena kalau mental kita dari awal sudah kuat, mau tantangan apapun yang muncul, ya kita akan percaya diri menghadapinya gitu. Betul, bener banget. Aku aja ngerasa kayak oke, aku udah siap nih kayaknya aku udah pede banget. Tetap aja aku kena juga sih yang namanya baby blues. Tapi aku di sini nggak mau nakut-nakutin mama, aku cuma apa ya berbagi kisah pengalaman aku aja. Nah, menurut Bubit nih apa aja sih tips and trick yang mama-mama di sini perlu ketahui dan mungkin perlu dijalankan nanti untuk mempersiapkan kelahiran newborn mereka? Oke, jadi kalau misalnya tips and triknya, kalau dari aku adalah persiapkan mental ya dengan membaca atau ikut kelas sebanyak-banyaknya dan jangan lupa Betul. libatkan papa. Ya, Ya, jangan lupa libatkan suami karena lagi-lagi karena perubahan hormon yang drastis tadi terkadang membuat para mama jadi lebih sering lupa, hilang benar. konsentrasi gitu kan. Butuh dukungan, kadang semangatnya naik turun. Nah, si para papa-papa ini yang hormonnya stabil, nah bisa bantu buat ngingetin tuh gitu, ngingetin materi-materi online kelas yang udah pernah diikutin mungkin, materi-materi buku-buku yang dibaca gitu. Jadi jangan lupa persiapkan juga para papa-papanya gitu. Benar. Sekarang aku tuh ngerasa sebenarnya kehadiran papa aja nih, walaupun papa mungkin kayak nggak banyak ngomong atau papa cuma hadir aja di situ bisa sama-sama sama kita tuh udah beda loh ya kan langsung kayak mama-mama kuat lagi gitu yang tadinya Tuh. udah capek kurang tidur begitu papa pulang kantor kayak wow langsung terisi lagi semangatnya gitu ya kan. Betul betul, karena suami itu ring satu kita ya, yang selalu akan mengingatkan kita ketika kita lagi lupa atau lagi nggak semangat. Benar. Karena terkadang banyak banget pasien yang cerita, suami aku belum bisa apa-apa Bu Bit, tapi dengan kehadirannya dia di samping aku aja udah bikin aku tenang gitu. Seluar biasa itu ya dampaknya ya, dukungan Benar suami. sih. Bener support person kita nomor satu suami ya. Nah, aku Betul. kan kalau misalnya abis melahirkan tuh dua-duanya biasanya kurang tidur. Aku tuh ngerasa juga kemarin kayak bisa ada konflik tuh Bubit ya kan antara kita sama suami karena aku berpikir oh ya aku udah menikah sama suami aku sekian lama. Kayaknya gue udah cukup tahu, aku udah cukup kenal nih suami aku. Ternyata dengan kehadiran si kecil ada something new lagi nih yang harus kita adaptasi. Ternyata ada something lagi yang bisa jadi bahan perdebatan dan konflik kita gitu. Itu serunya sih. Iya, betul. Makin mendewasakan diri dan makin mengenal ya jadinya ya.
Bener, bener. What a journey, a beautiful journey banget sih. Nah, untuk para Iya. papa juga mungkin selain mengingatkan bahan-bahan materi dari kelas online juga diingetin untuk nutrisi yang konsumsi sama mama juga harus em, juga harus diingatkan gitu kan. Mungkin kan mama udah yang penting apa aja makan gitu. Yang penting aku makan, aku kenyang. Tapi sebenarnya penting juga Ibu Bit supaya ASI kita berkualitas, ya kan? Betul, betul. Makanya aku juga konsumsi Lactasis 2 kali sehari karena Lactamil mengandung formula Actido Bio Plus yang ada nutrisi makro dan juga nutrisi mikronya. Nah, terus Bubit mau share lagi nggak nih, kira-kira sebagai orang tua baru, itu kan tadi kan yang untuk mengingatkan papa. Selain itu ada lagi nggak, apa sih kira-kira nanti akan dihadapi nih oleh mama baru, apa aja yang kira-kira mereka harus siap-siap dari sekarang? Oke. Satu, yang perlu diketahui adalah apa sih sebetulnya kalau saya selalu bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita memulai proses menyusui yang betul-betul indah tersebut, kita juga harus tahu nih hormon apa yang bekerja, kemudian yang meningkatkan hormon itu apa gitu ya. Jadi yang perlu diketahui adalah hormon yang meningkat ketika menyusui adalah hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, prolaktin itu untuk memproduksi ASI, sedangkan oksitosin untuk mengalirkan ASI. Nah, kita harus tahu kan, karena dua hormon ini yang meningkat, kita harus tahu gimana caranya biar hormon ini tetap meningkat, tetap stabil, minimal. Harus tahu apa aja nih, ya, yang faktor-faktor pemicunya. Jadi Oke, kalau apa aja tuh? misalnya ingin hormon oksitosinnya meningkat, terkadang suka ada yang WhatsApp atau tanya, Bu Bit kenapa ya payudara aku keras tapi kok nggak ngalir, tapi kok anaknya masih rewel, tapi kok pas lagi aku pompa nggak keluar gitu ya misalnya. Nah berarti yang bermasalah atau ada kendala adalah di hormon oksitosinnya tuh, ya kan? Kalau kita nggak tahu kita pasti udah panik sendiri kan gitu. Kenapa ya? Kenapa ya? Tapi kalau kita sudah tahu, sudah berdaya, kita tahu bahwa yang ada bermasalah adalah oksitosinnya, ya berarti kita bantu buat meningkatin nih. Yang meningkatkan oksitosin apa sih? Yang pertama, ibunya harus happy dan relax. Agak susah Ya, nih, tapi harus ya, bisa ya. iya, harus happy dan relax. Kemudian ibu tidak merasakan sakit, gitu, baik di payudara maupun di jahitan luka abis persalinannya, gitu. Kemudian salah satu lagi adalah melihat ayah bisa menggendong, bisa ikut Wow. memandikan, bisa ikutan main sama si kecil gitu ya, itu udah bikin oksitosinnya jadi meningkat. Kemudian prolaktin, nah ini prolaktin juga nggak kalah penting karena dia yang bertugas untuk memproduksi, yang kasih komando otak kita untuk memproduksi ASI adalah hormon prolaktin. Kalau hormon prolaktin biar meningkat adalah yang pertama, pastikan posisi dan pelekatan ketika lagi menyusui itu benar. Gitu. Kemudian menyusui sedini mungkin. Jadi begitu keadaan ibu, keadaan mamah dan si kecil stabil, ya, tidak ada indikasi medis, langsung belajar menyusui skin to skin ya, karena semakin dini makin mudah tuh makin keluar prolaktinnya gitu. Jadi Setuju. pastikan itu tadi ya, sedini mungkin dan pastikan posisi dan pelekatannya benar Nah, itu dia gitu. tuh posisi pelekatan yang benar itu. Itu juga susah banget loh. Ternyata kayak kita nih kalau nonton video orang tuh kayaknya gampang banget ya Bu. Kayak bluk gitu kan. Bayi kecil tinggal Uh, ditaruh di dada kita udah gitu kayak tinggal. ya, Tapi kenyataannya ya, sesuatu. ya. Tapi Nah, disitulah jangan lupa. diperlukan. Ya, Kenapa Bu Bin? betul. Nah, jangan lupa nih, ada efek sampingnya ternyata. Ketika prolaktin dan oksitosinnya meningkat, efek sampingnya adalah hormon dopamin kita menurun. Nah, sedangkan hormon dopamin itu yang mengatur konsentrasi dan daya ingat. Itulah kenapa seakan-akan kita kalau lihat video gampang, tapi ketika pas praktek kok ada tantangan ya, perlu didampingi konselor ya, perlu disemangatin ya, gitu. Karena si dopamin ini turun.
gitu. Makanya wajar Oh, banget ketika ibu menyusui ngerasa, kok aku nggak bisa ya Bubit, kok susah ya gitu. Padahal mah sebetulnya ya mudah aja kalau didampingi gitu. apakah Itu hormon itu dia. juga yang menyebabkan Bu Sui ini kalau lagi menyusui jadi ngantuk? Iya nggak sih? Kalau Apa enggak? betul banget. Jadi bukan dopamin tapi oksitosin. Nah, kalau Oh, misalnya sedang menyusui dan posisi pelekatannya benar, oksitosinnya meningkat tuh. Makanya efek sampingnya bayinya ngantuk, mamahnya juga ngantuk nih. iya Gitu. Itu benar tandanya benar benar. tuh nyusuinnya gitu. Iya benar benar benar. Ih, emang sih sesuatu banget perjalanan perjalanan mengasihi itu. Makanya dari sekarang kalau mama-mama bisa ikut kelas seperti ini tuh baik banget, aku encourage banget karena kita membekali diri sedini mungkin sehingga nanti bisa siap gitu karena supaya mama semua di sini siap ya Bubit ya. Aku Betul, juga betul. mengundang untuk para mama dan papa yang ingin bertanya apapun itu mengenai persiapan menyusui, juga merawat newborn nanti bisa langsung mengirimkan pertanyaan. Nanti aku akan membacakan pertanyaannya. Ayo kita tanya sama Bubit, mumpung ada expertnya, ahlinya hari ini. Kita tanya sepuas-puasnya. Nah, Bubit, aku kan dulu juga sempat nih mengalami mastitis. Ya. Jadi mungkin orang beda-beda ya penyebabnya. Cuma kalau aku tuh dulu sempet merasakan, jadi aku nggak sadar kalau aku tuh sakit mastitis. Aku di hari ke-7 setelah aku melahirkan, aku ke dokter untuk mengecek si kecil, untuk mengecek glucose. Ternyata hari itu aku udah panas, terus malam sebelumnya emang aku tuh menggigil gitu. Tapi aku pikir, oh ya adalah emang setiap ibu menyusui biasa kayaknya kayak gini. Gitu. Tapi ternyata dokternya waktu itu sampai ngomong, loh kamu ini sakit loh gitu. Hah? Serius dok? Gitu. Akhirnya dokternya kasih aku antibiotik dan dia bilang kalau misalnya aku tidak turun dalam 2 hari aku harus langsung ke rumah sakit karena tuh bisa infeksi. Itu dan aku aku bersyukur banget. Aku tuh lumayan kaget dan tapi akhirnya aku bersyukur banget karena aku akhirnya tidak berkelanjutan mastitisnya setelah antibiotik itu hilang gitu. Tapi Bubit boleh sharing nggak gimana sih apa ya sih yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan oleh mama baru untuk tidak mengalami mastitis? Oke, berarti pencegahannya ya. Ya, Oke, kalau ingat-ingat mastitis atau dengar kata mastitis berasa langsung ke ubun-ubun nggak sih? Rasa sakitnya. mau merasakan. Jadi sebetulnya mastitis itu adalah salah satu dari beberapa tantangan ketika lagi menyusui ya. Jadi ada mastitis, ada sumbatan ASI, ada bendungan, dan yang paling tinggi levelnya adalah akses gitu. Nah, semua Hmm, ini sebetulnya pemicunya mirip-mirip nih ya. hmm, Pemicunya salah satunya misalnya yang pertama kurang minum air putih bisa jadi ya. oke. Kemudian yang kedua posisi dan pelekatannya belum tepat sehingga pengosongan payudaranya kurang lancar atau Hmm, menjadi adanya luka lecet di daerah puting dan areola. Nah, kalau ada luka lecet di puting dan areola, itu jadi bisa membuka pintu masuk kuman dan bakteri masuk. Itulah kenapa yang hmm, memicu mastitis tadi, ya. hmm, Kemudian hmm, pemicu yang lainnya salah satu contohnya adalah posisi nyusuinnya begitu begitu aja, nggak berubah-berubah atau tidak bervariasi sehingga pengosongan payudaranya ya di situ-situ aja gitu. hmm, Jadi hmm, tidak optimal semuanya. Seperti misalnya contoh ketika proses menyusui atau posisi menyusuinya cradle, ya seperti ini atau yang klasik ya, biasa ibu-ibu paham pasti ya, yang pertama belajar pasti ini. Nah, kalau cradle ini benefitnya, salah satu benefitnya adalah membantu mengosongkan payudara bagian atas. Nah, hmm, jadi kalau misalnya cradle terus atau tidak bervariasi dengan posisi-posisi nyusuin yang lain, ya akhirnya yang dikosongkan hanya bagian atas terus. hmm. Nah, bagian yang lain kurang dioptimalkan nih, sehingga bisa memicu sumbatan di bagian payudara yang lain. Ini yang bisa memicu mastitis juga, Jadi gitu. Kemudian, disarankan di posisi ya, yang lain ya, Bubit. Posisi yang lain tuh kayak gimana contohnya, Bubit?
Jadi kalau misal posisi yang lain selain cradle, ya ada Mm-mm. namanya cross cradle. Cross cradle seperti ini. Nah, pegang payudaranya dari arah samping dan bawah, jadi ditopang. Ini Oh, membantu mengosongkan payudara bagian samping dan bawah, I gitu. see. Kemudian ada lagi posisi football. Nah, football seperti Hmm. ini. Nah, ini topang bagian tengah dan bawah. Nah, ini membantu mengosongkan payudara bagian tengah dan bawah. Gitu. Aku Jadi sempat coba juga berbagai nih macam. yang apa nih namanya football ya. Ya, Aku sempat coba nih di 1 minggu pertama. Tapi akhirnya aku kembali ke cradle. ya. Karena memang kita pasti menemukan posisi yang nyaman. Iya. Gitu. Kita pasti pengen cepetnya yang nyaman. Jangan lupa juga posisi atau menopang payudara itu nggak mesti dilakukan pada saat menyusui aja, tapi pada saat memompa ASI juga diusahakan untuk ditopang payudaranya bergantian. Gitu. Hmm. Jadi jangan jangan misalnya contoh ya, jangan terlalu fokus pada misalnya nonton film aja tapi kita mompanya diem aja gitu. Jadi sambil dibantu dikosongkan di bagian payudara yang lain. Seperti itu. Ya, nonton film boleh, online shopping juga boleh, Boleh ya. Apalagi nonton kalau online drakor shoppingnya, boleh ya ya, supaya hormonnya makin lancar. ya sambil sambil online shopping di JDID gitu ya, belanja Boleh Laktamil, juga juga boleh. ya kan. Karena itu bikin happy kan, itu Iya bikin benar-benar. happy ya, gitu. Tapi sambil dikosongkan payudaranya, gitu. Kemudian salah satunya lagi yang saya kasih contoh adalah penggunaan bra atau pakaian yang Hmm. terlalu ketat. Nah, jadi usahakan untuk menggunakan bra menyusui. Terkadang biasanya ibu-ibu suka menunda-nunda mengganti size cup-nya, Iya gitu. iya iya. Padahal cup itu juga penting, gitu. Iya. Ya, Jadi biar kalau lancar. selama hamil dan menyusui memang disarankan tidak menggunakan bra yang berkawat kan ya Bu Bit ya? Ya, betul. Jadi yang senyaman mungkin, tapi juga menopang payudara ibu, gitu. Benar-benar. Terus Bu Bit mau share sedikit nggak bagaimana tentang, oh ntar sebelum masuk manajemen ASI aku juga mau nanya dikit. Jadi Ya, tuh mostly kebanyakan para ibu yang sudah melahirkan dan mulai menyusui itu akan mengalami lecet pada putingnya gitu. Nah, ya. aku denger nih katanya kalau pelekatannya sudah benar, latch on-nya itu udah benar, si ibu sebenarnya nggak akan mengalami puting. Cuma mostly tuh kayak hampir 100% ibu-ibu yang ada tuh pasti mengalami puting. Menurut Bu Bit itu bener nggak sih? Kalau misalnya sebenarnya kalau latch on-nya udah bener, itu nggak bakalan puting, nggak bakalan lecet putingnya gitu. Ya, ya, ya. Jadi inilah yang selalu saya bilang ya setiap saya ngajar di kelas. Benar awalnya lancar menyusuinya. Jadi kalau dari awal sudah benar ya lancar. Tapi kalau dari awal sudah salah, sudah clueless, sudah bingung, nggak tahu apa-apa, udah ngeblank, ya udah tuh jadi kemana-mana tuh Mm. gitu. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia mitosnya adalah lidah bayi kasar, lidah bayi tajam. Nah, padahal sebetulnya bukan lidah bayinya yang tajam ya, tapi kitanya yang belum bisa mengoptimalkan perlekatan mulut bayi ke payudara mamahnya gitu. Jadi Iya. sebetulnya kalau dari awal sudah tahu teorinya, didampingi ketika proses menyusui di awal-awal, nah itu akan lancar kesananya Iya. gitu. Benar-benar. Aku juga mau menyemangati para mama nih yang akan menyusui nanti. Pasti tuh soalnya gimana ya di kebudayaan kita tuh masih kental dengan mitos kan Bu Bit. Jadi Ya jangan betul. sampai mitos-mitos itu mempengaruhi mood mama juga jadi down, jadi nggak Ya, percaya diri, karena itu kan akan menghalangi si hormon oksitosin tadi untuk diproduksi kan Bu Bit. Jadi betul, betul. jadi nanti akan menghalangi juga produksi ASI-nya mama berkurang gitu. Aku juga mau ngingetin untuk memperlancar produksi ASI, mama juga bisa mengkonsumsi Laktamil Laktasis karena di Laktamil Laktasis itu mengandung sari daun katuk. Jadi nanti produksi ASI mama selain berkualitas juga akan bertambah gitu. Nah, sambil nih aku mau menunggu pertanyaan dari papa dan mama yang ikut kelas kita sore hari ini.
Aku mau nanya lagi sama Bubit tentang manajemen ASI. Nah, itu apa tuh yang Oke. harus dipersiapkan dan diketahui oleh para papa dan mama? Oke, jadi manajemen ASI perah itu sebetulnya mudah sekali. Kalau terlihat belajar sekarang seperti bingung ya, aduh kayaknya kok pusing ya Bubit. Padahal nanti kalau udah jalanin udah autopilot kok sebetulnya. Betul. Prinsipnya adalah, betul, jadi kalau prinsipnya pertama, usahakan jangan sampai mengalami suhu yang drastis perubahannya. Jadi misalnya baru diperah, tiba-tiba ditaruh di freezer, atau kebalikannya. Baru dari freezer nih, beku-beku, langsung dihangatkan gitu. Jadi jangan sampai mengalami perubahan suhu yang drastis. Tidak berbahaya untuk bayi aslinya, tapi kualitasnya berkurang Betul ya. gitu. Ya, Nutrisi kemudian misalnya misalkan sudah berkurang ya Bubit karena drastis betul. tadi itu ya. Iya, betul ya. Jadi usahakan juga untuk menghangatkannya cukup dengan menggunakan mangkok air hangat juga boleh. Jadi hindari penggunaan kompor atau microwave ketika menghangatkan ASI perah seperti itu. Gitu. Oke, pertanyaan pertama dari Dina Rosdiana. Halo Bubit, saya Dina, satu anak yang masih 12 bulan. Ternyata saya baru mengetahui jika saya hamil 5 week, 5 minggu. Nah, bagaimana membagi waktu pemberian ASI untuk anak saya karena tubuh saya sendiri mulai merasakan mual-mual dan bagaimana tipsnya untuk ibu menyusui yang sedang hamil menghadapi new normal. Wow, Bubit. Jadi ini bisa tandem nursing ya sebetulnya ya. Kakaknya juga masih nyusuin, ibunya juga lagi hamil ya. Seperti itu betul. Nah, jadi kalau misalnya ibunya masih menyusui, kemudian sudah hamil kembali, pastikan mendapatkan persetujuan dari dokter kandungan untuk bisa melanjutkan proses menyusuinya. Ya, biasanya dokter kandungan akan membolehkan untuk proses menyusuinya dilanjutkan apabila mama tersebut tidak mengalami kontraksi atau tidak munculnya flek. Ya, jadi kalau misalnya mamahnya masih bisa, tidak ada keluhan, itu biasanya menyusunya boleh dilanjutkan. Kemudian karena mama sedang hamil dan masih menyusui juga, maka pastikan kebutuhan cairannya itu terpenuhi. Minimal 3 liter dalam 24 jam. Kalau misalnya tidak sanggup hanya air putih saja nih 3 liter tersebut bisa dikombinasikan dengan jus buah atau sari buah atau misalnya sayur-sayuran yang berkuah nih, ya, biar ibunya tidak dehidrasi seperti itu ya. Jadi minimal 3 liter. Kalau misalnya ibunya sudah misalnya lelah banget nih ya, kalau misalnya Betul. udah lelah banget, kalau misalnya udah lelah banget, dikasih pengertian nih sama si kakak nih gitu. Kira-kira bisa nggak dialihkan atau bisa nggak kita pakai trik misalnya kita kasih snack atau makanan yang biar dia kenyang nih, biar nggak cari-cari ASI gitu. Jadi kalau anak yang pertama usia 13 bulan, apalagi udah 13 bulan ya, biasanya 13 bulan itu sudah mulai berjalan, bisa main sendiri gitu ya. Jadi kita bisa sambil alihkan dengan makanan atau snack yang bikin dia kenyang sehingga nggak cari-cari ASI gitu. Kemudian bisa kita alihkan juga dengan banyak permainan ya, apalagi new normal sekarang meskipun nggak bisa ke playground atau ke taman ya, apalagi ke mall, jadi kita bisa bikin mainan sendiri di rumah atau bahkan kita bisa sewa nih, banyak sekali soalnya pilihannya gitu di online. Biar teralihkan gitu. Jadi biar menyusuinya setiap mau tidur aja nih. Seperti itu. Oke, kita mungkin sambil menunggu Kak Aca. Terima kasih Bu Bidan buat jawab pertanyaan yang pertama ya. Kita langsung lanjut mungkin Bu Bidan ya, Ya, ke pertanyaan kedua ya, sambil menunggu silakan. Kak Aca kembali Silakan. lagi bersama dengan kita ya. Ya, silakan. Oke, yang pertanyaan Silakan, kedua Kak. nih Bu Bidan. Kita udah dapet ya dari Mam Fani Andriani. Hai, aku mau nanya Bubit, gimana ya cara kita membangun kekompakan dengan suami dalam menyambut kehadiran si kecil? Lalu untuk Mam Aca, gimana Mam menghadapi baby blues yang bijak? Mungkin Bu Bidan bisa jawab dulu, nanti Mam Aca menyusul ya Bu Bidan ya. Oke. Jadi gimana sih caranya biar suami kita ikutan kompak juga? Yang pasti, yang pertama adalah libatkan suami ketika kita akan memberdayakan diri, seperti misalnya ikut kelas online,
kemudian kita baca buku, kita selalu sharing sama suami, misalnya habis baca buku, wah aku nemu teori bagus nih di buku ini, menarik banget deh, jadi kita sering sharing seperti itu. Yang kedua, kasih kepercayaan, ya, kasih kepercayaan sama suami ketika dia salah, nanti mungkin ketika lagi belajar, jangan langsung dimarahin misalnya, jadi kita bisa sambil koreksi, tapi tidak perlu memarahi suami. Aku kasih contoh boleh ya Mbak? Iya, boleh. Oke, jadi contohnya misalnya ketika suami mau atau semangat belajar untuk burping, ya, misalnya burping nih, atau menyedawakan si kecil, ya, di awal-awal mungkin salah, misalnya hidungnya ketutupan, atau tangannya kelipet. Nah, terkadang sebagai mama baru, kita sudah refleks untuk, tuh hidungnya hati-hati tuh ketutupan. Nah, seperti itu tuh. Nah, terkadang yang bikin para papa tuh jadi takut salah. Nah, takut salah terus jadi ya udahlah kamu aja daripada aku Grogi diomelin sendiri ya terus. Bu Nah, Bidan ya misalnya jadinya seperti ya. itu. Iya, jadi kita bisa koreksi sambil membetulkan. Kayak misal contoh, oh hidungnya ketutupan ya nak, sini mama bantu ya dibenerin hidungnya. Atau misalnya, oh tangannya kelipet ya, oh sini-sini mama bantu ya biar nggak kelipet. Nah dengan begitu secara tidak langsung, para papa juga jadi belajar tuh. Oh, aku tadi ketika lagi menyendawakan hidungnya ketutupan, berarti nanti lebih tinggi deh posisinya seperti itu ya. Jadi kasih kepercayaan penuh juga sama suami. Seperti itu. Dan para papa juga usahakan untuk meningkatkan father's nurturing skill-nya nih. Gitu, dengan ikutan membaca juga tentang bayi baru lahir, atau misal sharing sama teman-teman yang sudah pernah mengalami mengurus si kecil, seperti itu contohnya. Oke, terima kasih Bu Bidan buat jawabannya. Jadi jangan takut juga ya buat mendapatkan dukungan juga dari para suami, dan JD Dads juga jangan takut juga untuk semua sahabat Laktamil juga ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya Bu Bidan ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, Ada boleh. dari Boleh. Mom Solikatun Harjanti. Saya bacakan ya pertanyaan Bu Ya. Bidan. Selamat siang Bunda. Saat menyusui anak pertama, ASI yang keluar dari satu payudara saja yang kiri, sedangkan yang kanan keluarnya sangat sedikit dan putra saya tidak mau. Karena saya kerja, ASI dari payudara kanan saya masih saya peras walau keluarnya cuma nggak banyak. Untuk menyusui anak saya yang kedua, nanti saya ingin bisa menyusui dengan payudara kanan dan kiri. Kira-kira kiat apa saja yang harus saya lakukan ya Bu Bidan, dan bagaimana agar ASI saya tetap banyak? Soalnya saya harus bekerja dan saya ingin tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terima kasih Bu Bidan. Good. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya kepada mama yang sudah keras kepala menyusui itu Mbak. Semangat banget nyusuinnya. Dan mau belajar terus ya untuk anak pertama dan anak kedua. Keren semangatnya. Ya. Iya, keren banget Kemudian ya Bu Bidan, untuk jawabannya, iya betul, keren banget ya. Jadi perlu kita support. Kemudian jawabannya adalah sebetulnya memang ada beberapa mama yang kondisi atau produksi ASINya berbeda nih pada payudara kiri dan kanan. Yang jelas perlu kita ketahui adalah sebetulnya hanya 1 banding 10.000 wanita yang tidak bisa menyusui bayinya gitu ya. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita juga bisa gitu. Dan ASI selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan si kecil ya. Biar kita tetap semangat dan selalu positive thinking nih gitu. Kemudian kalau misalnya anaknya tidak mau untuk menyusui di payudara kanan, betul sekali bisa dibantu dengan memompa dulu nih payudara kanannya. Seperti itu, karena mungkin tipikal si kecilnya yang kurang sabar untuk menunggu LDR nih, sehingga maunya yang langsung deras, sedangkan mungkin payudara yang kanan perlu waktu yang lebih lama untuk memunculkan proses LDR tersebut gitu. Kemudian untuk pelajaran di anak kedua, gimana caranya biar bisa menyusui kanan dan kiri. Nah, karena kita sudah pengalaman di anak sebelumnya baru payudara kanan ASINya lebih sedikit, makanya usahakan di awal-awal menyusui, usahakan untuk lebih intens yang payudara kanan dulu, gitu, untuk membantu ngebooster produksi ASINya, Mbak. Ya, karena hisapan mulut bayi itu kalau dia belum mengenal media lain, dia akan bagus sekali nih, bisa 3 kali lipat dari alat pompa. Jadi usahakan untuk direct breastfeeding dulu nih yang sebelah kanan, ya. Selalu tawarkan yang payudara kanan dulu. Kalau sudah kenyang, kemudian dia masih mau nambah,
atau udah setengah kenyang, dia masih mau pindah posisi, baru kita posisiin ke sebelah kiri ya. Jadi usahakan untuk fokus ke kanan dulu untuk ngebooster produksi ASI-nya gitu. Karena pengalaman di kehamilan atau di anak sebelumnya ya, yang payudara kanannya lebih sedikit daripada yang kiri. Kemudian caranya gimana sih biar produksi ASI tetap banyak? Nah, rumus ASI deres itu sebetulnya simple banget. Yang pertama, ibu atau para mamah ini harus happy, relax, rutin. Nah, happy ini banyak ya kategorinya. Tidak merasakan sakit, kemudian tidak mengalami ketidaknyamanan, jadi pastikan selalu nyaman. Para mamah menyusui ini, halo Mbak Aca, aku lanjutkan dulu jawabannya ya. Iya, boleh Bu Bina. Iya, halo Kak Aca. Oke, Saya bantu tadi sedikit untuk pertanyaannya ya. Oke, Bu Bidan oke. boleh dilanjutkan lagi Aku ya? aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Jadi happy, relax, rutin. Nah, kalau yang relax ini pastikan ketika lagi menyusui atau memompa ASI, para mama ini ya relax nih. Ya, kebanyakan yang sering saya temui adalah ketika lagi menyusui si kecil atau lagi memompa itu kadang suka kaku nih atau tegang nih bagian bahu nih. Nah, jadi minimal relax dulu bahunya gitu. Kemudian pastikan postur tubuhnya juga enak nih ketika lagi menyusui. Karena terkadang para mama terlalu fokus pada si kecil sehingga tidak menyadari bahwa posisi tubuhnya sudah miring-miring lah atau udah bungkuk-bungkuk lah. Nah, gitu ya. Jadi pastikan ketika mau menyusui atau memompa, relax tubuhnya ya. Yang ketiga rutin. Nah, rutin ini apa nih? Rutin dikosongkan, baik dihisap langsung oleh si kecil maupun dipompa. Gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada PR lagi dari dokter anak, posisi dan pelekatan nyusunya sudah enak, tidak ada lecet maupun bengkak, silahkan untuk lakukan pompa atau pumping maksimal 3 jam sekali. Gitu di luar jam si kecil menyusu. Seperti itu tips dari saya ya. Jadi happy, relax, rutin. Happy, Gitu. relax, Jadi rutin ya Bu ibu-ibu Bidan ya. atau ya makanya penting banget para mama ini punya me time ya. Iya. Tapi susah loh, Gitu. biasanya gimana tuh caranya ngumpet me time? Ya, libatkan suami pastinya. Kalau suami udah hands on, pasti ketika kita titipin ya dia mau nih, gitu loh. Kalau suaminya nggak ngerti cara mengurus si kecil, ketika kita mintain tolong buat kita me time sejam 2 jam ya, misalnya, ya beliau juga nggak akan mau tuh karena dia nggak ngerti kan. Yang ada malah jadi panik. Baru kita serahin 5 menit udah, ya anaknya nangis nih, gitu ya. Karena suami nggak tahu tadi tuh, gitu ya. Boro-boro 1 jam 2 jam Bibit pakai skincare segala macam mandi itu udah pressure time banget loh buat mama baru, bener deh. Jadi untuk mama-mama nih yang masih hamil sekarang, kalau aku bisa kasih tips, puas-puasin tidur, puas-puasin nonton drakor, puas-puasin kalau Mandi, mandi. mandi, ya mandi, Iya bener, dilama-lamain. bener. Karena kalau dilahirkan aku ketika lagi mandi itu kayak agak halu denger si kecil nangis gitu ya. Jadi kayak mandi buru-buru. Betul, padahal anaknya nggak nangis, tapi kedengarannya kayak nangis ya. Iya, selalu kayak gitu. Aduh. Tadi pertanyaannya apa tuh yang terakhir aku sempat menghilang. Minta ini tips untuk produksi ASI-nya meningkat. Gitu. Jadi jawabannya happy, relax, rutin seperti itu ya. Jadi di masa new normal ini kita memang harus pintar-pintar ya untuk bisa happy, cari me time apa yang kita sukai, cari hobi kita. Karena ternyata ada loh orang yang ketika ditanyain hobinya apa? Nggak tahu. Nah, itu gimana mau me time kalau kita juga menemukan apa yang kita sukai. Gitu. Iya, betul. Iya, benar banget sih. Dan menurut aku juga karena di era sekarang ini semuanya banyak yang baru, kita masih beradaptasi dengan situasi yang baru. Pasti apalagi mama baru ini cenderung cepat stres gitu kan, karena banyak kebijakan dan protokol baru juga yang harus kita jalankan, apalagi untuk menjaga si kecil dari keadaan di luar rumah yang kita nggak tahu gimana. Itu penting banget untuk para mama memanage hati dan pikiran kita gimana untuk tidak stres ya Bu Bit, karena Betul. itu tugas kita sendiri loh, gimana caranya untuk kita nggak stres padahal keadaan sekitar
sedang tidak pasti, sedang banyak banget yang bisa bikin kita khawatir gitu. Tapi beneran itu mama, kamu pasti bisa, mama pasti siap, mama pasti bisa untuk tidak stres, untuk memanage hati dan pikiran para mama gitu. Dan juga perlu banget, penting banget dukungan papa juga ya Bu Bit untuk tidak Betul. tidak menambah-nambahi hal yang negatif gitu kan ke mama, tapi bisa dengan mensupport, dengan memeluk, udah dipeluk belum mamanya? Kadang-kadang nih kalau misalnya udah Oh, ada si kecil lahir, si kecil aja yang digendong, mamanya suka lupa loh ya. dipeluk. Iya Ya, betul. Jangan lupa juga untuk kasih pujian ya. iya, benar benar benar. Karena kadang mama juga masih gamang, tapi begitu kalau papanya muji, jadi mama semakin percaya diri ya Bu Bit. Ya, betul, betul banget. Iya betul. Oke, em, apakah Mas Wid masih mau menjelaskan? Apa kita bisa berpindah ke next question? Silakan, boleh. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Fani. Siang Mama Aceh dan Bubit, saya Fani di Bandung. Ada yang ingin saya tanyakan. Dalam hitungan minggu saya akan melahirkan. Hal penting apa yang harus diperhatikan dalam menyusui dan bila saya dalam kondisi sakit seperti demam dan minum obat dokter, apakah aman untuk menyusui? Kapan sebaiknya saya berhenti menyusui baby dari satu payudara ke payudara satunya? Terima kasih. Oke, Hmm, satu-satu dulu ya. Jadi betul. satu-satu yang perlu diketahui berarti yang beliau tanyakan adalah kunci sukses menyusui, betul? Iya, betul. Oke, jadi kunci sukses menyusui itu ada 7. Ya, yang pertama hanya memberikan ASI saja. Kalau tidak ada indikasi medis, mamah dan si kecil dalam kondisi stabil, langsung memberikan ASI saja. Ya. Kemudian lakukan inisiasi menyusui dini. Nah, jika mama dalam keadaan stabil, si kecil juga dalam keadaan stabil, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ya, karena dengan IMD tadi dia bisa menstimulasi hormon prolaktin dan oksitosin yang kita butuhkan nih ketika lagi menyusui. Ya, setelah IMD lanjut sama rawat gabung atau rooming in. Nah, apalagi kalau mama dan kecil dalam kondisi stabil, silahkan rooming in 24 jam. Apalagi di masa new normal ini tentu lebih aman dan nyaman bagi mama dan si kecil untuk bisa berada satu ruangan, satu Betul. kamar selama 24 jam. Ya, Ya. kemudian pastikan payudaranya nih, kita belajar tantangan-tantangan menyusui yang muncul dari payudara. Seperti yang tadi tuh yang sudah Mama Aca sempat singgung di awal, ada mastitis, bendungan, sumbatan, kita belajar tentang itu. Ya. Kemudian posisi, nah belajar juga nih posisi-posisi menyusui. Biar nanti setelah si kecil lahir, sudah langsung praktek, sudah langsung minta dikoreksi oleh konselor atau dokter anak yang sedang bertugas pada saat itu. Gitu ya, jadi bukan ketika si kecil sudah lahir waktunya belajar lagi, justru ketika si kecil sudah lahir, sudah waktunya praktek nih, gitu. Jadi Betul. sebelumnya kita belajar dulu, si kecil lahir baru praktek, ya. Kemudian Mm, setelah posisi perlekatannya, jangan lupa, ya, perlekatan yang betul seperti apa sih? Karena kebanyakan orang di luar sana hanya taunya apa payudara masuk ke dalam mulut bayinya nih. Nah, Iya, sesimpel begitu doang. Hop. Nah, padahal ternyata harus ada tekniknya. terlipat keluar gitu, betul ada tekniknya. Kalau salah teknik bisa ya tadi tuh mastitis, Lecet. lecet. Nah, seperti itu. Makanya perlu dipelajari nih posisi dan pelekatan menyusui. Kemudian usahakan untuk direct breastfeeding dulu di awal-awal untuk membuat si kecil jatuh cinta dulu sama payudara mamahnya. Seperti itu. Apakah ada tips Bu Bet, bagaimana supaya si kecil ini jatuh cinta sama payudara mamanya sehingga nanti satu hari ketika diperkenalkan Dot, dia tidak bingung puting gitu. Dia masih tetap mau payudara mama, tapi dia masih bisa juga untuk Dot. Ada tipsnya nggak Bu Bet? Oke, jadi kalau saya tidak merekomendasikan untuk penggunaan dot tersebut, usahakan untuk menggunakan atau memilih media yang lain dulu sebelum memilih dot ya. Jadi pastikan untuk terutama 3 bulan pertama untuk direct breastfeeding dulu nih, untuk memunculkan jatuh cinta tadi si kecil sama payudara mamahnya.
Kemudian kalau mau belajar media lain, usahakan untuk tidak langsung dot dulu nih, tapi kenalkan yang lebih sulit dulu. Gitu. Apa yang lebih sulit contohnya? Sendok, cup feeder, soft cup, seperti itu. Jadi si kecil udah dilatih dengan media yang sulit dulu. Gitu. Jadi begitu dikasih ke payudara mamahnya, ya dia akan dengan senang banget gitu. Itu yang namanya jatuh cinta gitu. Dan jangan lupa yang terakhir adalah ketika mau mengenalkan media kepada si kecil, mengenalkan media sendok, cup feeder atau soft cup, usahakan jangan mamahnya yang kasih, tapi orang lain. Kenapa Gitu. tuh, Bu? Biar si kecil juga paham ya, karena si kecil itu punya perasaan, Bu, ya. Si kecil itu punya perasaan bahwa oh kalau ada mama kenapa aku dikasih media ya? Gitu. Jadi dia tahu kalau ada mamahnya ya dikasihnya payudara bukan media, seperti itu. Ya, tipsnya seperti itu. Baik, tadi si pertanyaan yang dari Fani, ada pertanyaan kedua, Bu Bit masih ingat nggak kalau Ya. misalnya sakit Ya. boleh nggak sih minum obat dari dokter tapi menyusui juga? Oke, jadi kalau kita lagi mengalami sakit, tentu kita juga harus mention sama dokternya bahwa kita juga sedang menyusui agar dipilihkan obat-obatan yang breastfeeding friendly seperti itu. Sudah banyak kok contoh-contoh obat-obatan yang breastfeeding friendly. Jangan lupa aja kita ingetin dokternya atau infoin ke dokternya bahwa kita sedang menyusui agar dipilihkan yang breastfeeding friendly seperti itu. Betul, betul. Berarti memang sebelum kita mengkonsumsi apapun itu kita harus mindful ya, Bu Bit, harus dipikirin sekarang ini nggak cuma buat aku aja, tapi untuk si kecil juga, ya kan? Betul, betul. Gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Fani tadi, kapan sebaiknya Daya berhenti menyusui? Oh, saya mungkin ini. Kapan sebaiknya saya berhenti menyusui baby dari satu payudara ke payudara satunya? Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi, kalau para mama-mama sudah belajar mengenai menyusui, tentu mengetahui apa itu kolostrum, formilk, dan high milk. Nah, di awal-awal proses kelahiran, itu biasanya kolostrum dulu tuh yang keluar. Setelah kolostrum selesai, akan tergantikan dengan formilk dan high milk. Berbeda sama kolostrum yang biasanya hanya muncul di minggu-minggu pertama, formilk dan high milk ini akan terus keluar selagi mamah masih menyusui. Nah, yang pertama keluar setiap sesi menyusui adalah formilk. Nah, formilk ini warnanya biasanya encer. Nah, warnanya encer. Bahkan ada beberapa mamah yang warnanya kebiru-biruan. Nah, si formilk ini tinggi sekali akan antibody. Ya, setelah formilk ada namanya high milk. Nah, high milk ini isinya pure lemak. Ya, jadi lemak aja, warnanya biasanya putih kental. Nah, menurut penelitiannya sih high milk ini baru keluar di menit ke-16. Meskipun setiap mama beda-beda ya kebutuhannya, kayak misalnya ada si kecil yang lagi terkena infeksi virus kuman dan bakteri nih, secara otomatis formilknya lebih banyak dibandingkan high milknya. Gitu. Atau kebalikannya, ketika ada si kecil yang berat badannya kurang, tentu sama Tuhan sudah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhannya juga nih. Apa kebutuhan bayi baru lahir yang berat badannya kurang atau prematur? Dia butuh untuk ngebooster berat badannya. Makanya biasanya high milk-nya lebih maju dibandingkan si formilk-nya. Jadi formilk-nya hanya keluar beberapa menit aja, baru dilanjutkan sama si high milk. Ya, betul, meskipun kebutuhannya beda-beda, tapi biasanya menurut hasil penelitiannya dia keluar di menit ke-16. Makanya kita pakai acuan itu aja tuh. Ya, jadi minimal menyusuinya 16 sampai 30 menit. Kalau lebih gimana Bu Bit? Boleh, silakan. Gitu, lebih dari 30 menit boleh. Seperti itu ya. Jadi pastikan minimal 16 menit biar kita tahu ya dari teori bahwa si high milk ini keluar di menit ke-16. Tapi lagi-lagi ya, ini sesuai dengan kebutuhan si kecil masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata semua si kecil itu 16 menit juga high milk-nya. Gitu. Jadi pasti udah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Minimal 16 menit paling tidak. Tapi emang hebat banget ya Bu Bit, Tuhan menciptakan breast milk gitu, susu dari ibu, dan itu tuh benar-benar bisa mencukupi kebutuhan si kecil yang berbeda-beda.
Itu bener-bener kalau aku Betul. kok ajaib banget ya Tuhan menciptakan Ya, itu detail dan personal. Wow, amazing banget sih kalau misalnya para mama bisa menyusui itu adalah satu berkat, menurut aku berkat yang luar biasa indah dan udah patut kita syukur dan kita nikmati. Nah, ngomong-ngomong betul. ngomong-ngomong tadi Bubit ngomong di menit ke-16, aku jadi kepikiran karena sejujurnya nih anak aku Lukas, dia tuh beratnya memang agak di bawah kurva sedikit, nggak pasti kurva. Nah, aku baru sadar nih, memang si Lukas ini tuh tipenya yang sering nyusu, Bubit, tapi nggak lama. Nah, jadi mungkin anak aku Lukas, dia seringnya dapetnya milk ya, Bubit, karena belum 16. Ya, Dia biasanya udah selesai, udah nggak tertarik gitu. Aku udah kayak sodorin terus, tapi dia udah celingak-celinguk, udah apa ya, kayak udah ya, tiduran gitu. Itu ada ya, gimana ya, caranya supaya anak aku bisa stay terus sampai 30 menit itu jarang banget terjadi. ya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui juga bahwa si kecil juga seperti kita. Nih, Mama Aca biar tahu ya. Jadi si kecil itu juga sama seperti kita. Ada yang tipikalnya sekali makan banyak, tapi ya udah cuma 3 kali nih sehari, misalnya kayak kita ya, contoh ya orang dewasa. Hmm. Atau ada juga si kecil yang terlahir cuma bisa makannya sedikit-sedikit tapi sering. Gitu, Hmm. kan kita juga ada ya orang dewasa kan seperti itu ya, "Aduh aku nggak bisa makan banyak-banyak Bit, aku makannya sedikit tapi ya sehari bisa 7 kali," misalnya. Nah, si kecil juga ada tuh yang terakhir seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan si kecil dengan karakter yang seperti itu, ya nggak bisa dipaksakan juga, tapi kita bisa menggunakan trik nih Mama Aca. Ya, Iya. triknya seperti apa? Kalau misalnya kita tahu si kecil kita, dia makannya sedikit, bisanya sedikit tapi sering karena kapasitas lambungnya yang mungkin memang segitu, triknya adalah ketika misalnya sampai sesi pertama payudara kanan nih, dia cuma 10 menit misalnya. Nah, di sesi berikutnya lanjut dulu payudara kanan, biar high milk-nya keluarnya optimal. Gitu. Setelah selesai, baru di sesi berikutnya bergantian payudara yang sebelah kiri. Seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Jadi kita bisa siasati dengan urutan payudara ya. Cara yang Hmm. kedua adalah kalau memungkinkan dan si kecil tipikal yang tenang, kita bisa sebelum menyusui bisa pompa terlebih dahulu 5 sampai 10 menit untuk mengeluarkan sedikit dulu nih formilnya biar ketika lagi proses menyusui si kecil juga bisa langsung to the point dapat high milknya seperti itu. Jadi ada 2 trik tuh. Gitu. Bisa dicoba nanti ya ke Lukas ya. Oke, jadi aku harus pompa dulu sekitar 10 menit, baru setelah itu baru aku kasih direct breastfeeding ke Lukas ya. Ya, kalau anaknya kooperatif nih masih sabar menunggu. Tapi kalau Iya. misalnya dia udah keburu lapar, kalau udah keburu lapar ya udah berarti teknik yang pertama tuh. Gitu. Hmm. Atau biasanya kalau udah umur selukas gitu kita udah bisa tahu kapan dia lapar ya. Iya. Jam berapa atau berapa jam sekali. Nah, menjelang jam makannya dia, baru tuh kita pompa. Jadi jangan sampai tunggu si kecil nangis-nangis dulu baru kita pompa. Itu pasti kita juga jadi panik tuh. Gitu. Bener, bener banget. Pokoknya kalau si kecil udah nangis kayak udah nggak bisa berpikir jernih deh emak-emak nih. Iya, Aduh, bener-bener. bener. Oke, terima kasih Bu Bit untuk tips berharganya, beneran berharga banget buat Ya, aku. nanti cobain ya. Nanti cobain ya. Kabar-kabarin saya ya nanti. Iya, 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 iya. Kita move on ke pertanyaan berikutnya dari Maria Agnes Leonita. Untuk working mom seperti saya, perlu menyetok ASIP untuk persiapan saat sudah mulai bekerja kembali. Kapan sebaiknya saya memulai untuk menyetok ASIP ya, Bu? Terima kasih. Oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi kapan ya waktunya kita untuk memompa dan menabung ASI perah? Jawabannya yang pertama ketika sudah tidak ada PR lagi dari dokter anak. Ya, PR dari dokter anak itu biasanya satu berat badan, yang kedua bilirubin, yang ketiga tanda-tanda dehidrasi ada atau enggak. Ya, kalau semua atau ketiga-tiganya aman, ya itu berarti udah satu tuh aman. Yang kedua, ketika sudah enak posisi dan pelekatannya, tidak ada lecet, tidak ada bengkak, kemudian sudah luas gendongnya, nah itu baru silakan dirutinkan untuk memompa. Nah, biasanya suka muncul pertanyaan lagi nih Pak Maca.
biasanya suka muncul pertanyaan, Bu Bit kalau misalnya masih ada PR dari dokter anak, terus posisi dan pelekatan kita belum enak, tetap boleh mompa nggak sih? Ya tetap boleh, silakan, tapi tidak perlu dirutinkan dulu. Jadi selesaikan dulu satu-satu, biar mama nggak stres, gitu. Jadi setelah semuanya sudah diselesaikan nih, PR sudah selesai, kemudian posisi pelekatannya udah enak, baru dirutinkan atau dijadwalin untuk memompa seperti itu. Ya, untuk menghindari stres tadi, karena terkadang mama-mama pasti, aduh posisi pelekatannya belum enak, belum waktunya mompa lagi nih, aduh udah tabrakan nih mau mompa nih. Nah, itu yang dihindari ya, perlu dihindari biar para mama tidak stres dan tetap happy menyusuinya. Seperti itu. Oke, benar-benar apalagi kalau misalnya udah kerja, pikirannya agak terbagi kan ke pekerjaan juga, Ya. tapi pasti badan di kantor, pikiran di rumah, itu udah sangat wajar gitu ya untuk mama baru. Iya. Tetap Iya, semangat. jangan lupa taruh foto si kecil di meja kerjanya. Jadi biar pada saat memompa semangat dan bisa memicu LDR atau let down reflex. Oh, ya LDR jadi nggak cuma long distance relationship ya, Bubit apalagi tadi Bubit? Iya. Let down reflex. Jadi refleks pengaliran ASI gitu. Selain Gitu. foto, Jadi payudaranya seperti berasa kayak nge-refill gitu, mah. Pasti Mama Aca pernah ngalamin deh. iya ya, oh iya tahu kayak gremet gimana ya kayak Iya, betul. Iya kan? Oh. Iya, itu namanya tingling sensation. Tingling sensation. Aduh lucu ya namanya tingling. Iya, lucu. Itu namanya LDR itu yang tadi ya. Iya, betul ya. Aku jadi belajar hal baru lagi juga nih sore hari ini, seru banget. Semoga mama dan papa juga banyak belajar di kelas Resilient Together Zoom kelas kita sore hari ini. Oke, mungkin kita akan membacakan dua pertanyaan terakhir lagi ya, Bu Bit. Ya, Sebelum silakan. mengumumkan nanti pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Dari Novia Dwi Anggraini. Mungkin masa pandemi ini adalah masa yang kita takutkan untuk para moms yang ingin melahirkan dan menyusui nantinya. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk melahirkan dan menyusui di masa new normal ini? Oke. Sebetulnya ketika proses melahirkan dan menyusui sudah dipersiapkan sebaik mungkin, itu bukan sebuah proses yang menyeramkan ya, seperti yang tadi sempat dikhawatirkan. Sebetulnya justru malah proses yang sangat indah nih, karena kan sudah dinanti-nanti nih untuk ketemu kecil udah lama, terus tiba-tiba sekarang waktunya untuk bertemu si kecil. Jadi sebetulnya persiapannya sih yang perlu optimal untuk membangun mental para mama dan papa. Jadi kalau misalnya mentalnya sudah siap, ya justru bukan jadi proses yang menyeramkan lagi, tapi justru malah jadi proses yang menyenangkan, gitu, ya. Kemudian tadi pertanyaannya gimana si mamahnya? Di masa new normal ini, apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa melahirkan dan menyusui? Oke, mentalnya ya pasti. Ya, mindset dan mentalnya harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya mentalnya sudah kuat, mindsetnya juga sudah teredukasi dengan baik, ya udah pasti proses persalinan dan menyusuinya akan berjalan dengan lancar. Selain kita juga mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan selama new normal ini, seperti itu. Saya yakin kok semua fasilitas kesehatan saat ini sudah melakukan prosedur kesehatan yang cukup baik ya, yang mumpuni karena semua sudah lebih siap dibandingkan di awal-awal seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya buat mama-mama yang mau melahirkan. Iya gitu. Benar. Dan banyak berdoa dan berserah sama Tuhan ya Bu Bit ya. Betul. Jangan lupa bahwa ada faktor X-nya ya. Betul, ada sedikit tips juga yang mau aku share sama para mama dan papa, karena mau sebaik-baiknya kita merancangkan gitu, kayak pasti lah pas lagi ketika kita masih hamil, kita kan udah nih punya persiapan dan planning gitu kan, untuk hari melahirkan aku nanti pengennya seperti ini, ketika kontraksi papa, suami aku udah harus siap melakukan ini itu, aku udah bawa ini itu, aku akan minta dokter, suster nanti mungkin ini itu, banyaklah persiapan di kepala mama gitu, tapi harus punya hati yang ikhlas juga menurut aku ya Bu Bit, harus bisa ada
berserah sama Legowo. Tuhan. Iya, berdoa sama Tuhan, minta yang terbaik, karena nanti pas hari H tuh bener-bener kita udah nggak bisa kontrol lagi gitu. Semuanya adalah kehendak Tuhan, ya kan Bu? Jadi ya Iya, untuk menghindari stres dan rasa penyesalan mungkin nanti dan aura-aura negatif lainnya, itu tips yang dari aku juga bisa share adalah kita sebagai para mama harus punya rasa ikhlas dan berserah gitu, untuk menyambut kedatangan si kecil nanti. gitu. Oh, Betul, betul. Jadi harus legowo ya, mau sesar ataupun normal, iya, sama-sama sudah menjadi ibu yang baik. betul, Gitu. betul banget. Jangan sampai karena pressure dari lingkungan, jadi aku harus normal pokoknya, atau enggak aku harus harus lahirannya nggak harus begini 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 begini. Sedangkan udahlah, apapun yang terjadi nanti terjadilah, pasrahkan saja sama Tuhan dan tim medis ya Bu Bit ya. Betul, betul sekali. Baik, pertanyaan terakhir dari siapakah ini? Mama Regina Ayu. Kata Mama Regina begini, ada beberapa anggapan bahwa moms dengan inverted nipple akan susah menyusui. Jadi nipple-nya harus sering-sering ditarik katanya, atau pakai nipple former. Sebetulnya membantu tidak ya Bu Bit memakai nipple former minimal 2 bulan sebelum melahirkan? Lalu untuk moms dengan inverted nipple, adakah posisi menyusui yang akan sangat membantu mempermudah menyusui? Oke. Wah, ini pertanyaan terbaik nih menurut saya nih. Ya, bagus banget. Ya, Hmm, pertanyaannya bagus banget. Jadi sebetulnya buat para mama yang mengalami flat nipple atau bahkan nipplenya tenggelam, tidak perlu berkecil hati. Karena sejujurnya Bu, saya sebagai konselor, nipple atau puting itu ya hanya sekedar aksesoris aja kok gitu. Kenapa? Karena sebetulnya menyusui itu bukan di nipple, tapi di areola gitu. Justru kalau menyusuinya di nipple, ada yang salah tuh. Ini dia yang memicu pelekatannya jadi kurang optimal. Ini yang memicu si kecil jadi lecet nih, membuat lecet ketika lagi menyusui, putingnya jadi lecet karena ya itu tadi nyusuinnya di nipple, padahal sebetulnya menyusui yang benar atau yang tepat adalah di areola. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya flat nipple gimana nih Bu Bit perlekatannya? Nah, saran dari saya belajar menyusui di awal-awal bagi para mamah yang flat nipple yaitu dengan bisa menggunakan posisi cross cradle. Ya, karena cross cradle itu kita bisa mengontrol kepala si kecil dan bisa mengontrol payudara kita, Bu. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Ya. Si kecil bisa seperti ini, kita bisa menopang kepala, leher, dan bahu, pastikan tiga-tiganya ketopang. Ya, nggak cuma salah satu aja, nggak cuma kepala aja, nggak cuma bahu aja, atau nggak cuma leher aja, jadi pastikan tiga-tiganya ketopang. Ya, kepala, leher, bahu. Ya. Kemudian abis itu payudaranya. Nah, ketika kita mengalami flat nipple atau nipple kita tenggelam, yang bisa kita lakukan adalah seperti ini nih. Jadi dibantu diarahkan ke mulut si kecil dengan cara C-shape ya atau U-shape. Nah, membentuk huruf C atau membentuk huruf U. Nah, yang dipencet adalah areolanya. Kalau saya bilang ini kita bisa membantu si kecil seperti nyuapin memaca. Ya, jadi seperti kita bantu suapin dulu nih, bantu suapin dulu si kecil. Setelah hisapannya stabil, setelah udah stabil ngisapnya, latchingnya sudah terjadi, baru boleh dilepas. Gitu. Tapi kalau misalnya Bubit anak aku masih kesulitan nih, ya udah selama menyusui bisa kita pegang seperti ini. Gitu, biar dia stabil ngisapnya, ya. Caranya seperti apa? Seperti ini nih. Jadi kita bisa pegang, makanya tadi saya bilang kenapa cross cradle ini enak banget untuk belajar awal-awal menyusui, karena dua-duanya bisa kita kontrol nih. Kepala si kecil bisa kita kontrol, payudara mama juga bisa dikontrol nih. Nah, jadi kita bisa majuin dua-duanya atau bisa mundurin dua-duanya. Seperti itu. Jadi kontrol sepenuhnya itu pada mama. Gitu, karena dua-duanya bisa kita kontrol. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa bahunya rileks. Ya, usahakan kita juga ada sandarannya nih, boleh diganjel dengan bantal
atau sesuatu yang bikin kita lebih rileks di bagian belakang, seperti itu. Jadi seperti ini ya, namanya cross cradle, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan nipple puller atau nipple former 2 bulan, ya 2 bulan sebelum persalinan, itu sebetulnya kurang dianjurkan karena memberikan efek oksitosinnya jadi keluar nih, ya kalau kita melakukan sesuatu pada puting, dikhawatirkan justru akan meningkatkan hormon oksitosin. Yang dimana pada mamah yang usia kehamilannya belum cukup bulan, dikhawatirkan malah timbul kontraksi persalinan. Seperti itu. Itu ya, jadi pastikan edukasinya cukup aja. Ya, pastikan edukasinya cukup. Posisi apa sih yang bagus, posisi apa sih yang enak, yang nyaman. Ketika kita mengalami semangat yang turun, kita bisa menghubungi siapa nih sebagai support system kita, seperti itu ya. Terus kalau nanti sudah melahirkan mau pakai nipple puller, ya silakan aja gitu, asalkan jangan gunakan sebelum melahirkan, karena khawatirnya menimbulkan kontraksi kalau putingnya kita intervensi dengan cara ditarik-tarik atau melakukan nipple exercise, seperti itu. Karena dia bisa memicu kontraksi. Iya, benar-benar belajar baru lagi aku, dan ternyata memang semua ibu yang hamil dan akan melahirkan itu nggak ada alasan untuk nggak menyusui ya Bu Bit, karena ada solusinya ya. Betul, semuanya ada solusinya, bener banget Mama Ca. Iya, selama kita mau belajar dan terus bekali ilmu, pasti bisa ya Bu Bit untuk menyusui. Iya, dan pastikan kita juga memiliki kontak tenaga profesional yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi kalau muncul tantangan atau semangat kita lagi turun, kan terkadang mama-mama yang menyusui itu kayak seperti butuh pegangan ya. Ngerasa ya, Mama Ca kayak butuh pegangan, butuh bener gak ya gitu. Kadang kalau saya menilai, mama-mama itu sebetulnya sudah sangat cerdas. Mama-mama sudah sangat teredukasi, terkadang hanya butuh diyakinkan aja kalau tindakannya benar gitu. Iya, betul. Aduh, terima kasih banyak Bu Bit, aku belajar banyak banget. Sebelum aku mengumumkan nih ada pemenang-pemenang yang akan mendapatkan Golden Ticket Voucher JDID sebesar Rp300.000. Mungkin Bu Bit mau menambahkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu untuk para mama dan papa yang akan menyambut kedatangan si kecil. Oke, closing statement dari saya ya berarti. Iya. Ya, jadi yang perlu diketahui adalah semangat menyusui ya, karena ASI selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Keras kepalalah menyusui, karena itu kata-kata ajaib ya, ketika kita mengalami penurunan semangat, ketika kita sudah muncul kalimat menyusuilah dengan keras kepala, itu kita jadi semangat lagi gitu ya. Selamat breastfeeding week ya untuk para mama dan papa ya. Saya mau mengucapkan terima kasih juga nih yang udah semangat dan keras kepala menyusui, juga para ayah nih, para papa-papa yang jadi papa ASI nih sekarang ya. Terima kasih Pak sudah memberikan support kepada para mama, karena support dari kalianlah ASI booster yang utama gitu. Betul. Jadi terharu aku karena jujur banget jalan mengasihi itu sesuatu gitu. Iya, betul ya. Butuh support system ya. Iya, benar banget. Makanya aku juga mau mengingatkan untuk setiap para mama, jangan lupa diperhatikan konsumsi nutrisi hariannya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Lactamil yang udah setia juga menemani aku dari awal kehamilan, mulai dari Lactamil Inisis, Lactamil Pregnasis, sampai sekarang Lactamil Lactasis, dengan formula Acti2 Bio Plus-nya mencukupi kebutuhan aku dan juga Lucas dengan nutrisi makro dan juga nutrisi mikronya. Nah, untuk para papa mama nih, aku mau ngasih tahu untuk siap-siap. Jangan kaget kalau nanti aku umumkan nama pemenangnya dan aku mau mengajak para mama atau papa ngobrol. Jadi aku mau minta mama dan papa yang menang nanti bisa buka kamera videonya supaya kita bisa interaksi juga ya Bu Bit ya. Oke.
Nah, jadi para mama boleh nih tacap-tacap dulu dikit, benerin rambut kalau mau bangun dari tempat tidur kalau tadinya leye-leye. Siap-siap, yang namanya aku umumkan nanti, boleh buka videonya ya untuk kita ngobrol sebentar aja. Jadi, 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan golden ticket voucher JDID sebesar Rp300.000. Pemenang pertama adalah drum roll ding 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 ding. Novia Dwi Anggraini. Selamat Mama Novia Dwi Anggraini, bolehkah Mama Novia aku undang untuk hadir untuk membuka kamera videonya supaya aku bisa ngobrol sebentar sama Mama Novia. Iya. Yeay, hai Mama Novia, apa kabar? Mama Novia. Baik, selamat ya. Iya. Mama kok ini pemandangannya jendela kusen ya Mama. Mamanya kemana ini? Kameranya kebalik Enggak ya, mungkin. Nah, ini dia. Selamat Mama Novia memenangkan voucher dari JDID. terima kasih. Lumayan bisa dipakai untuk shopping online. Tadi ngomong-ngomong, pertanyaan dari Mama Novia terjawab nggak? Sama-sama. Pertanyaan dari Mama Novia terjawab nggak tapi sama aku sama Halo, Mama, halo. sinyalnya agak jelek nih. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa kalau gitu. Sekali lagi selamat Mama Novia, aku akan mengumumkan selanjutnya kepada pemenang kedua. Sampai ketemu Mama Novia, sehat-sehat ya. Terima kasih, Mam Ica. Bye. Oke, pemenang kedua yang aku akan umumkan adalah drumroll, ding 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 ding, Mama Fani. Di manakah Mama Fani? Apakah Mama Fani sudah siap untuk menampilkan video Anda? Selamat ya Mama Fani. Lumayan loh. Nah, ini dia. Hai Mama Fani, masih di mute nih kayaknya. Boleh ditekan unmute. Hai Mama Fani. Halo, kedengeran nggak suara aku? Halo? Mama Fani. Bubit dengar suara aku nggak? Dengar. Oh, oke. Nah, ini dia Mama Fani udah hadir. Selamat Mama Fani, kamu memenangkan voucher golden ticket sebesar Rp300.000, Rp300.000 dari JDID. Thank you Mama Aca, thank Mama you Fani. Rin. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu Mama Fani sekarang sedang hamilkah, menunggu kedatangan si kecil, atau sudah menyusui? Yang sekarang mau melahirkan. Oh, di minggu keberapa Mama Fani? Prediksi sih nanti akhir bulan. Oh, HPL-nya akhir bulan ini. Ya. Cuman agak worry juga Wah. sih, soalnya kan pandemi gini ya. Agak jadi kebawa pikiran juga sih. Iya, iya. Tapi ingat tadi yang kata Bu Bit bilang, tidak usah panik, tidak usah khawatir, Mama Fani pasti bisa selama mengikuti protokol yang ada, semuanya pasti aman. Semangat ya Mama Fani. Thank you ya. Iya. Oke, berikutnya pemenang ketiga kita adalah, ini kayak tadi pertanyaan favoritnya Bubit nih, dari Mama Maria Agnes Leonita. Yeay. Hey. Apakah Mama Maria Agnes berkenan hadir?
Please welcome. Selamat ya Mama Agnes. Iya. Yeay. Oke, pemandangannya ternyata laptop sama seperti saya. Wow, Mama Maria hebat loh walaupun kita kayak Zoom pakai masker. Iya, masih Role model ya emang. Apa kabar Mama Maria, sehat? sehat. Sehat Kak Aca. Sehat. Gimana tadi Mama setelah mendengar Zoom kelas kita, ada yang mau disampaikan nggak? Informasinya sangat berguna buat saya. Banyak yang belum saya tahu. Jadi tahu gitu lagi. Syukurlah ya, puji Tuhan, alhamdulillah kalau bisa membantu. Selamat Mama Maria mendapatkan ya, Pertanyaannya bagus karena Mama lag nih. jadi. Oke, selamat Mama Maria mendapatkan voucher Rp300.000 dari JDID. Semangat ya Mama Maria untuk Ya. menyusui. Iya Kak. Bye. Kak. Oke, tadi itu dia 3 pemenang dari voucher dari JDID. Nah, untuk Mama yang belum beruntung, jangan bersedih karena masih banyak banget promo menarik lainnya untuk Mama. Ada flash sale dengan potongan 15% di tanggal 5 Agustus 2020, yaitu 5 Agustus hari ini ya. Dan selain flash sale itu, Mama bisa dapat juga tumbler menarik Laktamil dengan stiker eksklusif desain by Dinda PS. Nah ini desainnya Dinda tuh selalu lucu-lucu dan gemes-gemes. Nah ini dia nih, bisa Mama lihat tampilan tumblernya. Caranya dengan pembelian 4 susu 200 gram atau 2 susu 400 gram. Laktamil varian apa aja. Jadi boleh yang coklat, vanilla, atau strawberry. Periode 1 sampai dengan 31 Agustus selama persediaan masih ada. Berarti harus buru-buruan nih. Jangan sampai Mama kehabisan. Untuk Mama yang memiliki pertanyaan seputar kehamilan dan parenting, Mama bisa hubungi Nutri Club Expert Advisor di nomor, nah Mama boleh catat ya, 0800 136 0360. Sekali lagi, 0800 1360 360. Atau kalau Mama mau WhatsApp bisa juga di nomor 0821 203 kali, 0-nya 4 kali, 102 kali. Aku ulangi, kalau Mama mau WhatsApp di nomor 08212 04 kali, 102 kali. Atau juga Mama bisa mengunjungi website nutriclub.co.id karena di situ udah lengkap banget juga informasi tentang kehamilan, menyusui sampai parenting dan juga tips-tips penting untuk papa mama. Nah, para papa dan mama juga bisa mendapatkan informasi dalam merawat newborn di linknya adalah bit.ly/expert video series dan follow Instagram Laktamil Mama pastinya karena akan ada kuis #Mama pasti siap berkreasi dengan hadiah menarik yang menanti Mama. Wow, jadi untuk Mama yang belum dapatkan hadiah hari ini jangan khawatir karena masih banyak promo dan hadiah-hadiah lainnya. Yuk follow Instagram Laktamil Mama. Juga follow Instagram aku boleh, Instagram Bubit juga boleh, Bubit Instagram Home Care Bidan. Ya kan? Terima kasih. Iya, oke, sekian Resilient Together Zoom class yang diadakan oleh Laktamil dan JDID. Semoga papa mama sehat selalu dan semangat menyambut kehadiran si kecil dan juga semangat untuk menyusui. Sampai ketemu papa mama semua. Bye Bubit. Bye. Sebelum hamil, makan apa aja, yang penting enak. Sekarang harus siap dengan asupan bernutrisi. Mama pasti siap dengan Laktamil. Kombinasi nutrisi untuk mama dan si kecil dengan rasa yang enak. Kunjungi nutriclub.co.id untuk jadi mama yang siap.